Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan berita terkini yang hadir menemani Anda dalam kabar terbaru dan teraktual bersama saya Nabila Asriani dan rekan saya Rivaldi Dwi Alfian. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk menemani waktu luang Anda bersama kami, Jentra News. Hampir setiap hari Gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta mengalami erupsi. Dari pantauan pada Senin 13 Juni waktu setempat berada pada level siaga. Dilihat dari pantauan situasi pagi tadi, keadaan lereng Merapi masih terlihat erupsi yang berupa guguran-guguran disertai dengan luncuran lava melalui lubang kawah Gunung Merapi. Situasi terkini akan dilaporkan oleh reporter kami, Bintang Hendra. Selamat siang pemirsa. Kini Anda menyaksikan secara langsung bagaimana keadaan Gunung Merapi. Bersama saya Bintang Hendra di acara Jentera News. Dilihat juga dari pengamatan kegempaan BPPTKG Yogyakarta telah terjadi 33 kali gempa. Guguran dengan amplitudo 3-43 mm dan lama gempa 21,5 sampai 206,4 detik. Sejauh periode pukul 12 sampai 6 waktu setempat. Saya tepat berada di kawasan Bangker Kaliadem saat ini. Tampak masih banyak wisatawan yang datang untuk mengunjungi. Sehubung dengan aktivitas Gunung Merapi saat ini, sesuai dengan himbauan BPPTKG Yogyakarta mengeluarkan peringatan bagi masyarakat di dekat area Gunung Merapi. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan sampai barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Gebeng sejauh maksimal 7 km, pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gondol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bisa berpotensi terjadi letusan eksplosif yang menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat pun tentunya dihimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah yang memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi. Masyarakat setempat selalu diharapkan untuk selalu mewaspadai hal-hal yang berkemungkinan terjadi apabila menyadari bahaya dari lahar dan gangguan abu vulkanik. Bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik? Ya, pertama harus pakai masker. Orang-orang disuruh atau diimbau pakai masker. Yang kedua ya, harus di dalam rumah. Kalau di luar kan banyak debu. Baiknya di dalam rumah. Ditegaskan, apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dan pastinya, kita harapkan kondisi Gunung Merapi masih tetap aman. Saya Bintang Hendra melaporkan. Kita beralih dari erupsi Gunung Merapi. Berita selanjutnya berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai hujan lebat dan angin kencang yang terjadi di sejumlah daerah Yogyakarta. Menurut keterangan BMKG, cuaca ekstrim yang terjadi di Yogyakarta disebabkan karena La Nina dan juga faktor lokal, yaitu tekanan rendah di Samudra Hindia membentuk konvergensi angin yang menimbulkan cuaca ekstrim di Yogyakarta. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati jika ingin melakukan kegiatan di luar rumah. Kami telah terhubung dengan reporter kami, Sulisya Toharoh di BMKG Yogyakarta. Baik, terima kasih. Saat ini saya berada di Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Cuaca ekstrim yang melanda kota Yogyakarta membuat masyarakat yang memiliki aktivitas di luar rumah harus ekstra berhati-hati dalam melaksanakan aktivitasnya. Di sini untuk mengetahui tentang cuaca ekstrim di Yogyakarta, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Bapak Selamat Riyadi dan Bapak Selamat Riyadi. Baik Bapak, untuk mengenai cuaca ekstrim yang terjadi di Yogyakarta ini, kemungkinan disebabkan oleh apa? Jadi secara dinamika atmosfer secara global memang kondisinya adalah La Nina, yaitu La Ninanya memang lemah hingga moderate, sehingga masih ada peluang basah. Tetapi dari faktor tersebut ada satu faktor lokal yang cenderung menguat, yaitu sering munculnya tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah selatan Sumatera maupun di selatan Jawa. Ini yang memicu membentuk pola angin di konvergensi atau kumpulan udara, kumpulan angin di wilayah Jawa termasuk di wilayah Jogja. Nah, tentu dengan adanya kondisi konvergensi tersebut akan memicu awan-awan konvektif untuk menimbulkan cuaca yang cukup ekstrim di wilayah DIY secara umum.
Nah, netizen masyarakat dalam grup itu kan melaporkan seperti ini, kembang nanggulan hujan deras. Itu menjadi salah satu indikator. Oh, benar. Gitu loh. Terus misalnya, nah ini belum logo hujan lebat kencang. Ini kenari panas hujan sedang. Itu adalah salah satu bentuk laporan masyarakat ke kita. Dan untuk cuaca ekstrim saat ini Bapak, kira-kira akan bertahan sampai kapan? Di tahun ini memang sebenarnya secara klimatologis atau secara normalnya seharusnya kita sudah mulai masuk musim kemarau, tetapi karena ada kondisi-kondisi tertentu termasuk suhu muka laut yang masih cukup hangat, yaitu berkisar 29 hingga 30 derajat Celcius, ditambah adanya pola-pola angin konvergensi di wilayah Jawa, jadi saat ini kita masih seperti musim hujan, sehingga muncul istilah kemarau basah pada tahun ini. Baik, terima kasih Bapak. Baiklah permisa, itulah hasil dari perbincangan kita dengan Bapak. Selamat. Untuk semua masyarakat yang sedang memiliki kegiatan di luar rumah, harap selalu berhati-hati dan waspada. Dari Kulon Progo, Sulistianto Haroh dan Hairul Anaf melaporkan. Setelah ini kami akan kembali lagi membawakan berita-berita penting. Jadi tetap bersama kami, Jenta News. Kembali lagi bersama kami di Jenta News. Berita selanjutnya mengenai permasalahan sampah yang masih menjadi problematika di Indonesia. Seperti yang terjadi di TPST Piungan, Yogyakarta, penumpukan sampah belum berakhir juga hingga saat ini. Sampah yang menumpuk setiap hari jumlahnya kian bertambah, meskipun telah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah Yogyakarta. Tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piungan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diperkirakan tidak bisa lagi menjadi tempat penampungan sampah untuk jangka waktu panjang, karena jumlahnya yang semakin lama semakin tidak terbendung. Dengan kondisi penumpukan sampah yang overload ini, tentu saja berakibat buruk kepada warga sekitar yang tinggal di dekat TPST Piungan. Reporter kami Panji Ramadan telah di tempat kejadian untuk melaporkan kondisi TPST Piungan. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di TPST Piungan yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi pada siang hari ini seperti yang dapat kita lihat, sampah semakin hari semakin membludak karena muatan sampah yang melebihi dari kapasitas tempat pembuangan. Lalu, bagaimana dampak terbesar tempat pembuangan sampah yang membludak ini terhadap warga sekitar? Warga masyarakat itu merasa tercemari dengan adanya overloadnya sampah, ya kan? Satu, mengenai air warga masyarakat mulai terasa untuk tercemar itu tahun 2000-an. Padahal sampah mulai dibuang itu tahun 1996 awal. Pembludakan sampah terjadi setiap harinya. Bahkan warga sekitar mulai terkena dampak dari pembludakan sampah ini. Salah satunya adalah mereka mulai kehilangan sumber mata air bersih mereka yang disebabkan karena pencemaran limbah dan sampah yang bertumpuk di sini. Warga setempat juga sudah berupaya untuk memblokade TPST Piungan ini. Namun hingga sampai saat ini hal tersebut belum terrealisasikan. Ada perubahan dalam artian untuk tempat pembuangan ada dua macam, dua tempat, ada yang di atas dan di bawah. Di bawah untuk tempat pembuangan yang swasta dalam artian non dam, yang di atas itu yang dam dalam artian yang ditumpahkan seperti itu. Karena apa? Barusan pembenahan atau pemenuhan untuk tempat pembuangan yang di atas itu sebagai penataan lahan supaya nanti langkah ke depan katanya itu sama-sama ini sebagai tempat edukasi wisata sampah. Dalam artian warga masyarakat itu di sampah itu tidak jemu tapi malah rindu dengan adanya penataan sampah yang langkah depan untuk sebagai tempat edukasi wisata sampah seperti itu. Sedikit yang bisa saya laporkan dari TPST Piungan, saya Muhammad Panji Ramadan melaporkan.
Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak telah menyebar di 40 kelurahan dari 13 kapanewon di Gunung Kidul. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul, Retno Widyasuti, mengakui jumlah hewan ternak yang diindikasi terjangkit PMK di wilayahnya terus mengalami kenaikan. Setelah sempat ditutup hampir 2 pekan, Dinas Perdagangan dan Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul akhirnya membuka kembali pasar-pasar hewan yang ada di wilayah mereka. Pasaran atau hari buka pertama masih memaklumi pedagang dari luar daerah yang belum bisa menunjukkan SKKH. Sejumlah hewan ternak di Gunung Kidul terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menular bernama Aptovirus dari famili Picornaviridae. Virus penyebab wabah PMK ini menyebar dengan cepat melalui napas, air liur, mukus, susu, dan fases. Ada 7 tipe virus yang telah terdeteksi, yakni A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, dan Asia1. Dan setiap virus diperlakukan vaksin yang berbeda. Sebanyak 4.000 dosis vaksin untuk penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak diperkirakan tiba di Yogyakarta pada hari Kamis 23 Juni 2022. Aduh, sekarang musimnya baru sulit mbak, nggak bisa ini. Pokoknya baru sulit nih, musim hewan seperti ini, ada penyakit. Pasar sapi itu menurun total mbak, jadi biasanya penuh, ini 1/4 aja nggak ada. Terkait penyebaran PMK, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berharap adanya penambahan obat-obatan untuk dapat mengantisipasi penyebaran PMK pada hewan ternak. Selain pemberian obat-obatan, pemberian vaksinasi juga masih terus dilakukan oleh DPKH Gunung Kidul guna membantu penyembuhan hewan ternak. Pemerintahan Gunung Kidul juga mengimbau untuk lebih memperhatikan lingkungan dan keadaan hewan ternak. Karena apabila sudah ada gejala virus PMK, maka segera dibawa ke puskesmas yang sudah tersedia dokter hewan agar diperiksa lebih lanjut. Saya Novita Sari dari Gunung Kidul melaporkan. Berita tadi menjadi penutup tayangan kita kali ini. Tetaplah bersama kami karena setelah ini akan hadir berita yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Penasaran seperti apa beritanya? Rekan kami yang sudah berada di studio sudah bersiap untuk menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jentra News. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Luma Nahdia Ulfa akan menemani Anda beberapa menit ke depan dengan berita-berita yang menarik untuk Anda saksikan. Kita langsung ke berita yang pertama. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat pengelolaan bank sampah yang didaur ulang menjadi berbagai kerajinan yang unik. Selain itu, tumpukan sampah yang ada juga dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang bisa meningkatkan kualitas pertanian masyarakat. Menariknya, limbah sampah plastik ternyata bisa didaur ulang menjadi bahan bakar minyak. Daur ulang sampah plastik tersebut disosialisasikan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sampah masih menjadi masalah utama dalam bencana alam di Indonesia, seperti banjir dan longsor sampah. Sampah yang menumpuk lama-kelamaan akan menjadi banyak. Nah, solusi terbaik dalam mengurangi sampah di TPA adalah dengan cara menabung sampah. Bank Sampah Gemaripa berdiri sejak tahun 2008 dan sampai sekarang sudah ada 1.718 orang yang menabung sampah di sini. Bank sampah ini juga sudah menerima 43 jumlah kategori sampah dengan berbagai harga, mulai dari Rp50 saja per kilogramnya hingga Rp7.000 per kilogram, tergantung kategori sampahnya. Ya, istilahnya kan dulunya kan sistem kumpul angkut buang kan ini dulu kan sistem membakar dan membuang sampah kan sembarangan dulunya. Nah, dengan adanya bank sampah ini istilahnya kan bisa mengurangi warga sistem membakar dan membuang sampah sembarangan. Artinya lingkungannya biar bersih. Sebagian kan nanti bisa hasil dari tabungan itu nanti kan bisa untuk
kebutuhan dan lainnya. Sampah-sampah ini nantinya sebagian akan didaur ulang dan dijadikan kerajinan-kerajinan seperti baju, tas, kotak tisu, dan lain sebagainya. Selain dapat dibuat kerajinan, sampah-sampah yang masuk ke bank sampah ini juga ada yang dibuat menjadi pupuk lalu dibuang kembali. Adapun manfaat menggunakan pupuk yang terbuat dari sampah guna meningkatkan produksi pertanian, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mari kita selamatkan bumi, salah satunya dengan menabung sampah. Saya Indah Gita Pertiwi, Bamtul, Yogyakarta, melaporkan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan oleh masyarakat Berbah Kabupaten Sleman dengan mengadakan acara sosialisasi daur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar minyak menggunakan reaktor sampah plastik. Selamat siang pemirsa, kali ini saya berada di Desa Bumiwangi, Karangwetan, Kabupaten Sleman dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan juga sosialisasi daur ulang sampah plastik. Sekalian di acara pada siang. Dari sampah kulit buah itu bisa dimanfaatkan dan bermanfaat. Kita punya alat untuk mengolah sampah plastik menjadi BBM. Alatnya seperti ini. Ini kapasitas 5 kilo. Caranya kan plastik dimasukkan ke sini, coba dipanasi 400 derajat. Nanti kan keluar uapnya lewat sini. Nanti di sini kasih air untuk pendingin. Nanti kan keluar cairannya di sini sama gas di sini. Untuk hasilnya seperti ini. 1, 2, 3. Ini cairannya yang dengan BBM. Ini seperti bensin. Kalau sudah selesai semua, nanti dari sini sisanya pembakaran itu kan keluar kan ada ini apa namanya arang. Arangnya ini bisa dipakai untuk membuat bahan bangunan macam batako dan sebagainya. Jadi itu dia pemirsa kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan juga sosialisasi daur ulang sampah plastik di Desa Bumiwangi, Karangwetan, Kabupaten Sleman. Saya Najwa Fariza melaporkan. Beralih pada berita selanjutnya, Yogyakarta seolah tak pernah kehabisan tempat wisata yang cantik dan menarik. Selain untuk merefresh diri, Anda juga bisa menambah wawasan dari tempat wisata yang didatangi. Nah, kali ini saya punya rekomendasi tempat wisata yang wajib Anda kunjungi weekend nanti, yaitu hutan mangrove dan juga hutan pinus. Alamnya yang masih asri sangat cocok menjadi tempat quality time bersama keluarga maupun kerabat Anda. Penasaran dengan keindahannya? Tapi sebelum itu pemirsa, berita kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Lumanah Dia Ulfah dan segenap tim produksi Jentra News pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai, weekend lagi nih. Enaknya kalau weekend ini kita recharge energi lagi untuk beraktivitas lagi kan di kemudian hari. Gimana sih cara paling efektif untuk menikmati liburan itu? Pastinya dengan kita libur bersama keluarga di tempat yang asri, namun tetap ada nilai edukasi di situ. Nah, hari ini saya ada nih satu rekomendasi tempat hits yang ada di Jogja. Yuk ikuti. Wisata ini sangat menjangkau ya. Cuma 8.000 kita sudah bisa menikmati apa yang nanti akan tersedia di dalam. Inilah ekowisata hutan mangrove yang berada di kawasan wilayah Pasir Mendit, Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Wilayah hutannya masih berada di satu kawasan, yaitu kawasan Pantai Gelagah Indah dan Pantai Trisik. Awalnya, hutan ini didirikan sebagai wilayah konservasi sekaligus mencegah terjadinya pengikisan tanah di wilayah pesisir pantai. Hutan mangrove seluas 3 hektar ini selain berguna untuk mencegah abrasi, juga sebagai penyerap gas karbon dioksida dan sebagai penghasil oksigen. Selain itu,
Eksistensi tanaman mangrove ini sangat penting bagi ekosistem di sekitarnya. Misalnya, menjadi tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil yang berlindung dan mencari makan. Salah satu tanaman mangrove yang ada di sekitar sini adalah tanaman mangrove jenis api-api. Hutan mangrove di sini berjenis api-api dan masuk ke dalam jenis mangrove Avicennia. Jadi gimana nih teman-teman, spotnya bagus-bagus dan cantik-cantik bukan? Jadi jika teman-teman semua ingin menikmati liburan dengan tenang, kemudian tetap menambah wawasan, langsung saja ajak keluarga teman-teman semua datang ke kawasan hutan mangrove Kulon Progo. Tenang, hutan mangrove ini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore. Saya Fayat Abdillah melaporkan dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di hutan pinus Mangunan. Siapa sih yang tidak tahu dengan hutan pinus ini? Salah satu wisata alam yang berlokasi di Bantul, lebih tepatnya di Desa Mangunan, Kecamatan Delinggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata alam ini cocok banget kalian kunjungi di saat hari-hari weekend. Yuk, coba kepoin! Wisata hutan pinus Mangunan ini bisa terbilang sebagai tempat wisata yang cocok banget dikunjungi ketika ingin berlibur dengan budget yang tidak terlalu mahal namun tetap memiliki view yang tidak kalah cantik dengan tempat wisata lainnya. Untuk bisa memasuki hutan pinus ini hanya perlu memiliki biaya Rp5.000 untuk biaya masuk dan Rp3.000 sampai Rp5.000 untuk biaya parkir. Wah, terjangkau sekali ya! Apalagi hutan pinus Mangunan ini memiliki suasana yang dapat membuat pengunjung merasa damai, sangat asri, masih alami, serta dapat membuat hati tenang. Terdapat banyak deretan pohon pinus yang tumbuh subur di sepanjang hutan tersebut. Untuk yang ingin menikmati sejuknya udara di hutan pinus Mangunan ini, sangat direkomendasikan sekali untuk datang di pagi hari sebelum jam 7 pagi. Karena pada jam-jam tersebut hutan lebih terasa sejuk dan bisa dilihat kecantikannya. Fasilitas yang ada di wisata alam hutan pinus ini pun sudah lumayan cukup lengkap bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Di antaranya, ada area outbound, toilet, musola, dan warung kecil. Selain itu juga terdapat panggung yang lengkap dengan kursi-kursi kayu dibuat berdasarkan alam sekitar dan menjadi ikon dari hutan pinus Mangunan. Demikian yang bisa saya perlihatkan mengenai betapa cantiknya wisata alam hutan pinus Mangunan. Saya Tiara Nitias melaporkan.